Pancing dengan guru yang bodoh ini. Karena guru ini membohongi pada publik semua mengenai kenyataan yang ada. Oke. Hasil gelar kemarin itu saya semakin terang benderang ya. Bahkan pihak Kompolnas pun pemerhatian dari netral, ahli masing-masing mengatakan bahwa ternyata selama ini Dumas itu tidak mendapatkan unsur pidana yang ada. Jadi sudah benar yang dilakukan oleh Bareskrim itu tadi. Dan kemarin ada 2 poin lagi yang saya lihat itu tadi ya. Bahwa ternyata apa yang selama ini dikatakan oleh si Roy Suryo katanya penelitiannya itu betul-betul ilmiah, itu bohong karena dia pakai metode sampel yang bukan asli. Sehingga itu oleh ahli pun dikatakan bahwa itu tidak benar, tapi dia masih ngeyel. Oke. Itu satu. Yang kedua mengenai apa yang dituduhkan oleh si Resmond bahwa itu ada kejanggalan-kejanggalan itu oleh Gama yang menelorkan itu. Gama bersumpah kemarin itu. Saya jamin Pak, ini Pak Jokowi adalah murid kami, mulai masuk pendidikan sampai tridharma dilakukan, ini bukti-buktinya masing-masing lengkap, mulai dari pinjaman di koperasi, pinjaman itu ada, semua ada. Dan akhirnya saya baru sadar bahwa oh ternyata ya selama ini yang digembar-gemborkan itu adalah benar, dugaan saya dulu nggak benar. Nah kemudian saya hanya nyampaikan ya, pengacara ini benci banget sama saya. Benci nggak? Kritik. Benar-benar cinta mungkin. Oke, silakan. Silakan kritik kepada objeknya. Kalau serang pribadi, sangat anti hak untuk membela diri. Karena saya dulu yang mengatakan kesalahan di Garuda, Pak. Tunggu. Saya yang pertama kali mengatakan bahwa laporan yang ada di Polda Metro itu bukan hanya sekedar pencemaran, tapi ujaran kebencian. Itulah yang dia nggak suka karena itu. Makanya dia memberikan. Tapi lagi-lagi dalam diskusi kami tidak menyerang masing-masing pihak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Bung Ahmad. Kami singkat, mohon maaf sekali. Diperpanjang sedikit tadi maksudnya Pak Ari adalah benci, benar-benar cinta. Terima kasih. Kita itu jangan di sini ya. Kita jangan bergurau ya. Kasihan rakyat Pak. Terima kasih. Diam. Sahabat sekalian. Jadi kalau orang yang mendengarkan saya barangkali bisa apa istilahnya ya, bisa pingsan dia ya. Jadi sahabat sekalian, inilah ya. Ini my opinion ya, my opinion yang mengikuti soal ini. Begini sahabat sekalian. Ada hal-hal yang sifatnya mutlak, ada hal sifatnya yang relatif. Ya, oke. Yang mutlak itu begini. Jadi lucu menurut saya penasihat Kapolri ini kelihatannya pengen sekali menersangkakan dan menghukum. Mentalnya itu bagaimana memenjarakan Roy Suryo CS. Sepertinya ada kepuasan kalau Roy Suryo CS dipenjarakan. Saya nggak habis pikir kok begitu ya mental dari seorang penasihat Kapolri yang juga pernah menjadi seorang jenderal polisi gitu. Polisi itu pelindung dan pengayom masyarakat, bukan penghukum masyarakat. Jadi agak aneh sebenarnya kan. Padahal sudah diajarkan di hukum itu lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi apa yang aneh dari situ? Gini, nanti kita bandingkan dengan fakta. Dia mengatakan saya baru tahu. Nah gini, saya tidak tahu apakah Arianto Sutadi ini hadir atau tidak. Konon dia termasuk yang hadir di gelar perkara khusus. Dan aneh, dia hadir di gelar perkara khusus itu sebagai apa ya? Sebagai penasihat Kapolri. Itu kan sifatnya internal. Penasihat Kapolri itu bukan sebuah institusi yang katakanlah eksternal. Itu kan hanya untuk keperluan Kapolri saja sesungguhnya, bukan untuk yang lain-lain. Dan ini kan terkait dengan proses penegakan hukum. Tapi dia konon hadir. Tapi nanti kita tanya lagi ya, apakah dia benar-benar hadir atau tidak. Itu satu. Yang kedua, ya, dia mengatakan bahwa di Dumas itu tidak ada katanya tindak pidananya. Oke, kita pegang dulu poinnya. Dan yang kedua, dia bilang Roy Suryo itu bohong karena ternyata selama ini penelitiannya tidak menggunakan data yang original. Oke, kita simpan juga. Yang ketiga, UGM sudah bilang Joko Widodo itu memang mahasiswa mereka. Nah, saya surprise. Ternyata UGM hadir di dalam gelar perkara khusus. Nah, ini yang tidak diketahui. Kok
sampai-sampai kemudian kubu pelapor nggak tahu kalau UGM hadir. Nah ini kan aneh sebenarnya, karena lucu. Oke, itu ya. Nah, moodnya, konstelasinya, penasihat Kapolri, Kompolnas, kemudian Bareskrim, UGM, plus pihak Jokowi. 5 pihak ini seperti dalam tanda kutip menjadi satu kesatuan dengan tujuan yang sama. I don't know why. Why misalnya seorang penasihat Kapolri tidak berdiri di tengah, bahkan muncul dalam talkshow berhadapan dengan pihak TPUA dan pengacaranya. Rasanya kan aneh. Padahal dia adalah penegak hukumnya. Jadi kalau misalnya ya, Jokowi pihak A, Roy Suryo CS pihak B. Sebenarnya bukan Roy Suryo CS yang mengadukan, itu TPUA. Tapi udahlah, sudah menjadi Roy Suryo CS jadinya kan. Roy Suryo CS pihak B misalnya. Maka polisi harus menjadi pihak yang netral, tidak A, tidak B. Kemudian penasihat Kapolri tidak boleh muncul, tidak A, tidak B. Muncul sebagai seorang yang punya wisdom. Punya wisdom. Nah, salah satu wisdom itu tidak menolak fakta. Fakta yang telanjang. Apa fakta yang telanjang itu? Face recognition, face comparison, dan certificate comparison. Itu dua itu saja. Kan sudah diakui oleh Bareskrim Mabes Polri bahwa ijazah yang asli itu adalah ijazah yang fotokopi yang kemudian ditampilkan oleh Dirtipidum. Itu kan yang asli. Yang sama persis dengan Dian Sandi. Kan tidak ada bantahan. Jadi kalau informasi itu tidak dibantah, maka sah dia digunakan sebagai sebuah sampel. Kan kita bicara masalah yang ilmiah, bukan masalah prosedural saja, bro. Ya kan? Kecuali ada pihak Jokowi membantah, bukan. Yang di-upload Dian Sandi itu bukan yang asli. Yang di Dirtipidum itu bukan yang asli. Memang kalau kita katakan, memang bukan yang analog karena itu hasil digital. Tapi kan analognya kan tidak pernah ditunjukkan untuk difoto secara digital. Atau misalnya Jokowi dengan sukarela meminjamkannya pada Roy Suryo sebagaimana alumnus Fakultas Kehutanan meminjamkan ijazahnya kepada Dr. Tifa untuk diteliti. Kan itu soalnya, bro. Jadi kalau misalnya UGM bersikuku mengatakan Jokowi adalah mahasiswa mereka, benar barangkali. Tapi barangkali Jokowi yang lain. Bukan Joko Widodo yang menjadi presiden dan sebelumnya gubernur dan sebelumnya wali kota. Sebagaimana dikatakan Dr. Zulkifli, kan ada juga petunjuk ke arah sana. Lalu Joko Widodo yang kuliah itu hanya menyelesaikan sarjana muda. Engkau sarjana muda, resah tak dapat kerja. Lagi Iwan Fals ya. Jadi hanya sarjana muda, itu petunjuknya. Menyelesaikan 188 SKS. Lalu ketika ditambah 122 SKS, kemudian ketika ditambah 88 SKS jadi 210 SKS, it doesn't make sense, nggak masuk akal. Karena sarjana hanya menyelesaikan 161 SKS saja maksimal. Jadi ini petunjuk, bro, ya kan? Apakah orang semacam Arianto Sutadi tidak bisa menerima ini sebagai sebuah kebenaran sehingga hanya berpegang pada omongan orang yang sudah diragukan netralitas dan independensinya? Baik itu pihak Bareskrim maupun pihak UGM yang kelihatannya bersatu. UGM, Jokowi, Bareskrim itu menjadi satu kesatuan. Terbukti misalnya pengakuan Roy Suryo ketika mereka datang ke Fakultas Kehutanan, mereka itu diperlakukan seperti musuh dihadapi dengan belasan orang 3 itu, Rismon, Tifa dan Roy Suryo. Oke. Lalu tiba-tiba ada kata-kata benci. Tidak ada urusan benci. Jadi kalau kita misalnya bicara pendapat, tapi kalau Anda menyerang personal, ya orang pasti akan defense. Makanya saya katakan sama Andi Azwan, ya, Andi Azwan itu projo atau joman? Pokoknya kalau nggak joman, projo ya. Ya, dia bilang Jokowi mania, ya, joman kalau nggak salah. Dia ingin menyerang pribadi saya. Saya bilang katakan kita mau diskusi pribadi atau membahas ijazah. Akhirnya dia balik ke ijazah. Kalau kita ijazah, oke, please kita bisa ijazah. Nggak usah kita bicara pribadi, ya kan? Wah, ini kalau Anda pengamat tidak independen dan lain sebagainya.
I'm an independent person means that I'm part of the society. Saya bagian dari society. Beda dengan seorang penasihat Kapolri yang bagian dari institusi Polri. Karena dia bagian dari institusi Polri, dia harus netral, dia harus independen. Paham kan dengan pembagian peran seperti ini? Kecuali kalau saya juga penasihat Kapolri atau saya punya jabatan-jabatan kenegaraan. Oke. Nah, apa yang telak itu? Dua saja yang nggak bisa dibantah. Satu, face comparison, dan yang kedua, certificate atau diploma comparison. Itu kan tidak bergantung pada apakah ada yang analognya atau tidak, bro. Kalau untuk face comparison, memang resolusi yang ada di Barreskrim itu, big screen-nya, memang seperti sengaja dibuat resolusi rendah agar kemudian setiap penelitian mengenai itu bisa dibantah. Wah, itu bukan dengan yang aslinya. Padahal originalnya nggak ditunjukkan. Coba tunjukkan kalau berani originalnya. Tunjukkan, lalu kemudian disuruh Roy Suryo memfotonya dengan resolusi tinggi. Maka dia akan terlihat tuh sebab face comparison-nya. Kan membandingkannya tuh secara digital, emang secara analog, ya kan? Bagaimana kita mendapatkan hal-hal yang lebih akurat, yang lebih detail mengenai persentase, kesamaan, kemiripan dan lain sebagainya kalau kita tidak menggunakan digital. Kita digitalisasi dokumen analog tersebut. Nah, maka yang digitalisasinya adalah ya dokumen yang diupload Dian Sandi yang fotonya sama, kecuali fotonya di-deny oleh kubu Jokowi. Itu bukan fotonya. Ya fotonya yang benar ini berarti ada dokumen ijazah lainnya kan? Ada ijazah ketiga, ada ijazah kedua. Jadi dokumen yang benar adalah dokumen yang disampaikan dalam press conference yang fotonya berkacamata pakai jas hitam. Itulah yang diupload oleh Dian Sandi. Yang kemudian dia minta maaf sama Jokowi karena mengupload tanpa izin, kan begitu. Ya itulah yang mengenai pasal 32. Dian Sandi bukannya Roy Suryo kalau undang-undang ITE. Kalau kita bicara tentang upload tanpa izin dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, dari situ kita bisa melakukan dua hal, face comparison sama yang namanya certificate comparison. Nah, kita mulai face comparison dulu. Baik Roy Suryo maupun Topi Merah maupun Rismon Sianipar mengatakan bahwa foto yang diijazah itu tidak identik dengan foto Jokowi as the president. Kan jelas, foto yang diijazah tidak identik dengan Jokowi as the president. Foto yang ijazah identik dengan foto yang ada gambar seorang yang dianggap atau diakui sebagai Jokowi juga pada saat wisuda, yang hidungnya lancip. Hidungnya lancip, yang jelas beda sekali dengan hidung Jokowi. Kan begitu. Yang rodok cakep. Ya kan? Entah itu siapa. Ada yang bilang itu Dumatno, tetapi Topi Merah reserve dia. Ya memang tidak konsisten. Mirip Dumatno-nya. Kadang mirip, kadang kagak katanya. Nah, itu kan bisa lebih terjawab secara precise kalau seandainya dokumen analognya diserahkan. Ini kan sengaja mengacaukan, mengaburkan, tapi tidak pernah diberikan dokumen analognya untuk mempertegas. Bukan mengatakan salah, mempertegas bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo itu benar adanya. Kan begitu. Oke. Itu kalau kita bicara tentang face recognition atau face comparison. Lihat, kasih yang gambar yang 3-4 itu. Ya kan? Gambar kiri sudah jelas itu sama dengan gambar yang ijazah. Tapi gambar 2 ini beda dengan gambar Jokowi sebagai presiden. Dan itu firm dikatakan oleh Rismon, Topi Merah, oleh Roy Suryo. Itu satu. Yang kedua adalah kalau kita mau bicara lagi, mengenai yang namanya certificate comparison. Jadi nah ini ya fotonya. Beda, bro. Yang namanya foto paling kiri itu yang kelihatan berbeda sekali dengan foto Jokowi. Coba lihat hidungnya. Kata Dr. Tifa, hidung itu tidak bisa berubah struktur hidung. Dan kalau misalnya Jokowi mengatakan dia oplas gitu ya. Ya lucu juga, masa oplas dari hidung bagus menjadi hidung yang kurang bagus misalnya. Maksudnya dari yang hidung lancip, mancung menjadi hidung yang rodok lebar, itu kan nggak mungkin. Kalau dibalik bisa. Nah, lalu
ini stronger kalau menurut saya dibandingkan cuma kata-kata UGM. Ini kan cuma kata-kata Bareskrim, kata-kata Dumas dan lain sebagainya. Cuma kata-kata, bro. Kok diambil sebagai a strong point seperti tidak pernah menjadi investigator saja. Kecuali tadi keinginannya adalah mengkriminalkan Roy Suryo CS dan melindungi orang lain, ya kan? Nah, berikutnya adalah certificate comparison. Sudah jelas juga, bro. Kalau kita bicara tentang yang namanya certificate comparison atau penggunaan blanko atau platnya, walaupun ijazah itu dilipat-lipat misalnya, tetap saja dia kan nggak berubah komposisinya. Nah, salah satu komposisi yang diselidiki itu adalah letak huruf dibandingkan dengan logo UGM, overlapping. Kita lihat tuh, ya, dari 3 ijazah yang dibandingkan atau 4 ijazah kalau sebelah kiri kan agak kecil nggak kelihatan. Yang tengah saja kita lihat, kan beda sendiri. 1120 milik Jokowi, huruf A-nya lihat, bro. Huruf A milik Jokowi itu keluar A-nya secara kasat mata saja kita bisa lihat. Huruf N-nya keluar juga ujungnya. Sementara huruf N di ijazah 1115 dan 1117 sama semuanya. Masuk semua. Yang paling kentara huruf N dan huruf A. Lalu kalau kita mau sedikit lebih menjelaskan lagi, ya huruf-huruf lainnya juga ya agak berbeda. Huruf J misalnya, coba lihat tuh. Di Jokowi J-nya itu meninggalkan ada bolong tuh. Kalau berhimpitan dengan logo UGM tuh. Tapi di J-nya ini nggak ada bolongnya. Jadi gimana coba kita mau ini kan kasat mata. Masa yang begini ini tidak dipertimbangkan? Atau karena kita terlalu tua untuk mempertimbangkan hal-hal detail seperti ini. Jadi kita nggak peduli dengan apa yang kita lihat sendiri, tapi kita lebih peduli pada omongan orang. Karena kita ingin mengambil poin dari omongan tersebut. Betul, berkali-kali, beribu kali UGM mengatakan asli Joko Widodo adalah mahasiswa mereka. Tapi persoalannya adalah banyak pertanyaan di situ kalau dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang di press conference kan Bareskrim Mabes Polri tanggal 22 Mei soal sarjana muda, soal kreditnya, SKS-nya, soal macam-macam. Apalagi Dr. Tifa kemudian mengatakan dia mendapatkan ijazah tahun 85 dari Fakultas Kehutanan yang berbeda sekali dengan apa yang beredar selama ini. Pertanyaannya, apakah kemudian kita ingin mengatakan bahwa semua palsu kecuali yang 1120 Jokowi? Kan nggak bisa begitu. It doesn't make sense. Kalau misalnya ijazah mereka palsu, for what? Untuk apa? Mereka memalsukan ijazah lagi. Toh ijazah itu sudah digunakan dan mereka bisa dicek apakah betul ijazah itu atau tidak dengan secara mudah. Jadi menurut saya ketika menyerang pribadi, ketika bertindak tidak netral, tidak independen, kita jadi bertanya, this is a big question. Why? This is a big question. Why? Seorang Kapolri advisor kok bisa begitu? Dan kayaknya dia ikut juga di dalam gelar perkara khusus sebagai posisinya sebagai apa? Sebagai humas. Sehingga dia mendapatkan bahan untuk nembak Roy Suryo misalnya. Jadi kita pakai logika. Kalau Roy Suryo cuma omon-omon doang, agak berat. Ini dia tidak omon-omon, dia mempresentasikan sesuatu yang nggak bisa dibantah. Dua hal itu, face comparison sama face recognition, face comparison, dan kemudian certificate comparison. Nggak bisa dibantah. Gimana coba Anda membantahnya? Kenapa ijazah Jokowi berbeda sendiri dengan 3 ijazah lainnya yang dibandingkan? Oh, itu kan karena 3 ijazah itu yang palsu. Masa begitu? Atau akan dikatakan, oh iya memang walaupun tahunnya sama, tapi kan dicetaknya itu di tempat percetakan yang berbeda-beda. Kan lebih suntuloyo lagi kalau begitu caranya. Paham kan? Kalau lucu banget saya kira. Sudah ada. Inilah yang kemudian dihindari oleh perasaan saya ya, dihindari
agar tidak ada pembuktian ijazah analog. Karena kalau ada ijazah analognya itu dihadirkan, maka itu hanya mempertegas, mengkonfirmasi apa yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Topi Merah. Itu saja masalahnya. Karena selama itu tidak keluar, maka masih ada pertahanan terakhir, ya kan? Tetapi kalau itu sudah keluar, nggak ada lagi pertahanan terakhir. Kan objeknya adalah ijazah. Apakah ijazah itu asli atau tidak? This is the question. Bukan apakah Jokowi pernah kuliah atau tidak. Orang yang pernah kuliah bukan berarti dia pasti dapat ijazah. Kan begitu. Sampai tahap terakhir pun belum tentu dia bisa dapat ijazah. Ternyata pada saat-saat kayak Topi Merah dalam pembuatan skripsi DO dia. Coba mau apa? Mengatakan kalau dia punya ijazah, kan enggak, dia bilang dia enggak punya ijazah karena dia DO. Begitu, bro. Ya kan? Jadi fokus kita itu jangan dikacaukan kepada ijazah itu sendiri. Nah, kalau kepada ijazah tersebut, maka di situ terlihat bahwa ijazah itu palsu. Berdasarkan tadi face comparison atau face recognition, ya. Kemudian berdasarkan certificate comparison tadi. Kalau mau membantah itu, ya hadirkan analognya, bro. Jangan kemudian ini dibantah, tapi versi yang benarnya nggak ada. Itu sama aja dengan orang ngomong, pendapat Anda salah semua, yang benar nggak peduli saya, yang penting Anda salah. Kan kacau. Kalau pendapat seseorang itu dianggap salah, yang benarnya apa? Yang benarnya nggak berani ditampilkan. Kan itu soalnya. Jadi saudara sekalian, ya, ini yang kemudian kita jangan dibodoh-bodohi. Bolak-balik. Itu kan masalahnya. Gitu. Apalagi kemudian tadi dikatakan, belakangan saya tahu begini-begini. Kata Dumas, tidak ada tindak pidana. Lah, kita tidak bicara apakah ada tindak pidana atau tidak. Itu kan sebuah kualifikasi, ya kan? Sebuah kualifikasi yang kemudian dimaknai. Kan pertanyaannya adalah apakah ini ijazahnya palsu atau tidak? Sebuah ijazah palsu belum berarti tindak pidana ketika ijazah itu tidak digunakan. Misalnya kita pengen, wah keren-kerenan, kita punya Harvard certificate, bikinlah kita Harvard certificate. Wah, tapi kita cuma keren-kerenan aja, nggak untuk digunakan, untuk bikin di museum main-main aja. Dan kita tahu, dan kita jujur sama orang itu main-mainan doang. Kan tidak ada maksud jahatnya, tidak ada mens reanya. Tapi kalau itu disertakan dalam pendaftaran menjadi pejabat publik, ya itulah tindak pidananya. Oke, tapi itu another story, ya. Jadi Allahu Akbar, ya. Ini cetowelo-welo lagi masih diobok-obok lagi, diobok-obok, airnya diobok-obok, ya kan. Ikannya pada lari jadinya. Sekarang penegak hukum sibuk bagaimana mencari tersangka. Karena ternyata sudah ditemukan unsur pidana dari pelaporan Jokowi dan pelaporan 5 pihak lainnya yang terafiliasi dengan Jokowi langsung dan tidak langsung. Nah, itu malah yang dicari pidananya, bukan sertifikatnya itu sendiri. Karena saya sudah mengatakan, sertifikat itu, kedua alat bukti itu more than enough. So, jauh sekali. Keterangan ahli, salah satunya Roy Suryo, kemudian Rismond Sianipar, dan dokumen itu sendiri. Sudah selesai dua. Sebagai sebuah belum lagi nanti keterangan saksi, keterangan surat-surat lainnya atau petunjuk juga banyak, 3 ya, 3 keterangan, 3 alat bukti sudah tersedia. 1 surat atau dokumen itu sendiri yang dinyatakan ditengarai palsu, yang kedua keterangan ahli, ketiga petunjuk, sudah ada petunjuknya banyak. Kasmujo misalnya, kan Kasmujo kan petunjuk. Anda lucu mengatakan ternyata Roy Suryo bohong. Lah, yang bohong itu Roy Suryo atau orang yang ngomong tentang Kasmujo sebagai pembimbing skripsinya? Kan jelas-jelas 2017 lalu dibantah. Kok pining kepala kita? Yang jelas-jelas bohong malah dibilang tidak bohong, atau paling tidak dikomentari apapun oleh seorang penasihat Kapolri. Please Pak, kok masa orang seperti ini dipertahankan? Kecuali memang
dimaksudkan sebagai bulldozer, sebagai humas, ya sudahlah. Ya sudahlah. Apapun yang terjadi, ya kan? Oke, sobat era sekalian, coba kita bacakan ya sekali lagi. This is nothing personal. Ini adalah berpikir logis, logic thinking. Di depan kita sudah ada fakta dan data. Bukan tidak ada fakta dan data, kecuali tidak ada fakta dan data. Ya kan? Banyak orang tidak mengikuti ini secara precise, secara jelas, sehingga dia tidak mendapatkan fakta dan data. Tapi saya mengikuti ini sehingga saya merasa bahwa kok faktanya mengarah ke sana ya, walaupun tetap saja azas praduga tak bersalah, diduga. Kan kita ini ya tertangkap tangan saja, itu tetap saja kita mengatakan diduga. Padahal dia sudah tertangkap tangan. Karena tadi azas presumption of innocence, sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, orang nggak bisa dianggap sudah bersalah. Kan itu soalnya. Tapi kan secara sosiologis, secara apalagi istilahnya, secara politis, secara fisik, kasat mata, kan sudah mengarah kemana itu kita udah tahu sesungguhnya. Ya, dengan dokumen dikempit terus-menerus, itu kan juga mencurigakan. Kenapa dokumen analognya nggak pernah dikeluarkan? Lalu semua penelitian yang tidak menggunakan dokumen analog kemudian dikatakan tidak sah dan lain sebagainya. Enak sekali mengatakan tidak sah, tapi tidak ada yang namanya studi pembandingnya. Buat dong studi pembandingnya, siapapun ahli dari pihak Jokowi. Mereka melakukan face recognition, face comparison, apapun. Tapi jangan lupa bahwa alat atau program yang Anda pakai harus bisa diuji oleh pihak lain. Jangan kemudian dilakukan rekayasa. Makanya sekarang saya katakan, berani nggak Mabes Polri, Puslapor membuka metode comparison dia? Katanya identik dengan 3 ijazah lainnya. Pertama, the first question, tunjukkan ijazahnya yang mana yang dibandingkan itu. Karena kata Susnodo Aji, ya kalau ijazahnya pembandingnya palsu, ya palsu-palsu semua. Kalau pembandingnya asli, ya asli-asli semua. Kalau pembandingnya palsu, nggak mungkin kemudian jadinya asli atau sebaliknya. Kan palsu sama palsu sama dengan palsu. Ya, jadi itu persoalan, bro. Nah, apa yang dilakukan oleh Surya? Dia jelas, dia membandingkan dengan 1115, 1116, 1117. Tidak didinai. Itu bukan ijazah dia. Mana coba? Ada nggak orang-orang yang disebut itu mendinai? Kecuali Hari Mulyono sudah almarhum. Oh, itu bukan ijazah saya. Ijazah saya yang ini loh, yang aslinya. Berani nggak dia tunjukkan? Jadi kebenaran itu ya logis, rasional, ya kan? Jadi kalau misalnya tidak logis dan tidak rasional, pasti there must be something wrong. Itu soalnya, bro, ya. Oke. Coba kita baca ya. Arianto keok terus, ulas rekam jejak Arianto. Makin tua bukan bijaksana, malah bikin banyak dosa, kesian. Ingat azab dan pengadilan akhirat, sebentar lagi dipanggil. Tobat Pak Penasehat. Gelar perkara khususnya bukan bahas ijazah tapi bahas togel, wakakakakak ya. Kemudian saya curiga si Arianto termasuk orang Mulyono yang berbohong. I don't know exactly ya. Ini saya bacakan saja apa yang disampaikan oleh sobat era sekalian. Semua penegak hukum tidak berani jujur karena tidak berhasil untuk menunjukkan ijazahnya Jokowi. Ada apa penegak hukum takut sama Jokowi? Arianto anak buah Tito, dia bilang diam dengan teriak seperti mau perang. Kemudian Ali Nafia Harahap terus sebarluaskan video ini agar rakyat bisa melihat, menilai dan memiliki kesimpulan. Apa maksudnya? Kemudian Arianto itu penjahat juga, ingat kasusnya menipu LHKPN-nya saat daftar ke KPU. Inilah bukti bahwa dia memang kerjanya rekayasa kasus. Dulunya saat aktif luar aja kelakuannya. Apa ya? Dulunya saat aktif luar aja kelakuannya. Saya bacakan apa adanya ya. Kalau RRT dianggap fitnah, buktikan dong kalau ijazahnya Jokowi asli dengan cara dan parameter apa. Iya. Masa cara dan parameternya omongan? Lalu dikatakan omongannya sudah diuji oleh Puslapor. Masa Anda nggak percaya? Kita bukan nggak percaya, kita ini orang ilmiah. Kalau dia misalnya mengatakan itu identik asli, maka orang bertanya, dengan apa dibandingkannya? Dengan imajinasi, dengan keyakinan, atau dengan ijazah yang juga apa istilahnya analog? Kan begitu.
Kemudian seharusnya buktikan dulu ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Ini Polda Metro Jaya barang bukti cuma fotokopi kok sudah naik ke penyidikan kocak parcok. Iya, heran sih. Barang buktinya. Orang ditanya, ketika ditanya, mana ijazah aslinya kalau saya dibilang nggak ada. Loh, semua orang bisa naik. Lalu tiba-tiba ada teori yang mengatakan, wah, ini walaupun tidak ada delik aduan bisa dianukan karena ada pasal-pasal lain. Semua pasal itu bro terkait dengan ijazah palsu atau tidak. Kan nggak ada kasus, nggak ada masalah lain kan. Itu pakai logic thinking aja kita penegak hukumnya ya. Oke. Kemudian ini Fuad Hasan ya. Nah, silakan yang mau membantah Fuad Hasan ya. Kalau pengadilan sekarang mah susah, ajak muhabalah aja dah beraninya tuh yang pegang ijazah ya. Kenapa Jokowi nggak diundang di stasiun TV untuk berbicara kejujuran? Dulu Gus Dur saja berani datang di acara Kick Andy untuk bercerita. I don't know exactly. Don't ask me. Terus sebar, oke. Benar Pak Refli, foto ijazah bukan Jokowi. Beda banget, yang di ijazah lebih cakep dari Jokowi walaupun agak nggak boleh juga kita bilang walaupun agak tonggos dan lain sebagainya. Oke, apa lagi? Kata Bareskrim asli mana? Kayak nggak ditunjukkan ya. Oke. Diam. UGM saja juga nggak bisa membuktikan usaha ijazahnya Jokowi asli hanya sampai level meyakini tanpa parameter ilmiah. Iya, nggak bisa. Mestinya dia gini ya, kalau mau meyakinkan UGM itu minta aja ijazah analognya Pak Jokowi, ya, kami akan membuat sebuah parameter. Kami punya ahli digital forensik. Ini UGM bro, masa nggak punya? Lalu diundanglah masyarakat, diundanglah Rismon, Roy dan lain sebagainya, demonstrasikan di depan publik. Nih, baru itu benar caranya. Ini mau mentersangkakan orang, mau menghukum orang, tapi yang asli nggak pernah ditunjukkan, kan kacau jadinya. Dan itu adalah nasihat dari seorang penasihat Kapolri, kan parah jadinya. Kemudian uji forensik pun tidak ada tuh ijazahnya. Bagaimana uji forensiknya? Wakakakak, oke. Ganti sebutan palsu dengan bukan produk UGM. Iya, bukan produk UGM. Begini, ini agak tricky ya. Jangan salah. Kalau dibilang bukan produk UGM, nanti bagaimana kalau itu produk UGM? Tapi aspal, asli tapi palsu. Kok bisa begitu? Gini, kan banyak perguruan tinggi yang menjual ijazah. Tuh. Kok UGM sampai taraf menjual? Enggak, UGM nggak akan jual ijazah. Tapi ini terkait dengan seorang presiden, bro. Yang anak buahnya mantan rektor UGM. Yang rektor UGM ini punya anak buah rektor UGM lagi. Dan lain sebagainya, Kan itu masalahnya. Ketika Bambang Tri mempermasalahkan ijazah, emang nggak pasang kuda-kuda dengan menghubungi UGM dan lain sebagainya. Jadi kita pakai logika kita ya. Wajah kepolisian tergambar dari mulut penasihat pimpinannya, Arianto buzzer Jokowi. Kemudian si topi biru membahas analisis si topi merah, hehehe juga. Kemudian kata-kata orang yang sudah kalah dalam debat dan emosi yang tidak dapat dikontrol, hati-hati stroke Pak. Bung RH, tolong gaungkan terus mengenai foto yang berkacamata dan keterangan Pak Kasmujo yang sulit dibantah. Sebenarnya dari ini saja sudah cukup bahwa Mr. J bohong tentang ijazahnya. Iya itulah. Kita ini seperti ya rakyat Indonesia sudah disajikan hal yang jelas, tapi oleh orang-orang pintar ini dikacaukan. Orang jelas bayangkan. Masa lebih percaya omongan dibandingkan sesuatu yang bisa kita lihat sendiri. Kan yang namanya face comparison itu bisa kita lihat, nggak usah pakai teknologi. Bandingkan aja dengan satu yang pakai toga, ya kan, sama Pak Jokowi sekarang. Beda sekali hidungnya aja kita lihat satu, beda banget hidungnya. Yang kedua, dengan sertifikat comparison, kelihatan tadi huruf N-nya, huruf A-nya, huruf J-nya, kan beda.
overlappingnya terhadap yang namanya lambang UGM. Itu nggak usah orang-orang pinter, bro. Kita kasat mata ngelihat, nggak usah pakai teknologi. Kasat mata kita melihat. Masa yang begini nggak dilihat oleh seorang penasihat Kapolri? Nasihat apa yang bisa diberikan? Tapi kecuali tadi, memang polisi tidak mau bertindak atau mencari kebenaran lagi. Hanya sekedar bagaimana caranya menyelamatkan seseorang dan memenjarakan orang lain yang mempermasalahkan orang lain. Kan begitu. Lagi ya. Rakyat merasa rugi kalau polisi tidak berani menegakkan kebenaran. Ya. Polisi atau penyidik wajib mempelajari ketentuan pasal 28F dan pasal 28J ayat 1 UUD 45 dan pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik demi pencegahan penggunaan ijazah palsu. Iya. Jadi undang-undang itu memberikan hak kepada rakyat untuk mendapatkan atau memperoleh informasi. Kemudian ijazah yang digunakan untuk jabatan publik atau ijazah pejabat publik itu tidak lagi menjadi domain private document. Karena itu wajib disiarkan atau diberitahukan, diinformasikan kepada masyarakat sebagai bagian dari hak asasi masyarakat untuk the right to know. Kalau enggak ya jangan jadi pejabat publik. Enak aja jadi pejabat publik tapi nggak mau ada transparansi dokumen-dokumen yang memang related dengan jabatan publik itu antara lain ijazahnya. Begitu sobat RH sekalian ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, jangan diam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.